Welcome to our channel. Baru-baru ini viral sosok Kombes Hari Kurniawan yang tiba-tiba eksis pada aksi 22 Mei yang berlangsung di depan kantor Bawaslu Jakarta. Bagaimana tidak, di tengah karut-marut ibu kota, ia berhasil menjadi pusat perhatian karena aksi heroiknya menenangkan massa yang hendak chaos. Lalu, seperti apa sosok Kombes Hari Kurniawan yang baru bertugas selama 3 bulan di Polres Jakarta Pusat ini? Channel Data Fakta sudah merangkumnya untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Mutasi jabatan ke Jakarta. Sebagaimana dibahasakan di awal, faktanya Kombes Hari Kurniawan baru beberapa bulan ditempatkan di Polres Jakarta Pusat. Berdasarkan analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dalam rangka Dikrek ke-46 Sesko TNI, Kombes Hari Kurniawan yang sebelumnya ditugaskan di Kapolres Metro Tangerang dimutasi ke Polres Jakarta Pusat menggantikan Kombes Roma Huta-Julu tertanggal 1 Februari 2019. Pelantikan tersebut diketahui dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono bertempat di Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Nah, sementara di sisi lain, berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, berdasarkan rilis poskotanews.com edisi 22 Januari 2019, menyebutkan bahwa mutasi jabatan para perwira tinggi dilakukan sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. Menurutnya lagi, mutasi adalah hal biasa dalam organisasi Polri, yang menyebutnya sebagai tour of duty personal Polri. Pemimpin yang tegas dan humanis. Kiprah Kombes Hari Kurniawan selama bertugas di Bogor faktanya selalu menuai pujian dan mendapatkan cinta dari masyarakat. Ya, dalam 1 tahun 7 bulan mengemban amanah itulah ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan humanis. Masih ingatkah kalian dengan beberapa kasus besar seperti penembakan wanita di Kecamatan Cibodas atau penembakan wanita hamil di Kecamatan Pinang? Perlu kalian ketahui bahwa kedua kasus ini berhasil diungkap oleh Kombes Hari Kurniawan. Sementara itu, dalam kesehariannya, alumni Akpol Angkatan tahun 1995 ini dikenal sebagai polisi yang bisa menembak hati masyarakat dalam artian ia pandai dalam berbaur dan mengambil hati masyarakat sembari ia mengerahkan anggotanya yang lain untuk mengikuti langkahnya. Tentu saja ini penting mengingat citra Polri yang buruk di masyarakat awam. Fakta lainnya, Kombes Hari Kurniawan yang akrab disapa HK ini juga dikenal dekat dengan ulama, terutama program bedah rumah marbot, masjid, dan program Polsantren yang ia canangkan. Mendapat banyak apresiasi. Saat meninggalkan Kapolres Metro Tangerang untuk menuju Polres Jakarta Pusat, tidak hanya mendapat sambutan di tempat yang baru, Kombes Hari Kurniawan faktanya mendapat banyak apresiasi atas kinerjanya selama ini. Hal ini disampaikan oleh beberapa pihak, terutama Arief Rahadiono selaku Wali Kota Tangerang. Dalam sambutannya melalui acara lepas sambut Kapolres Metro Tangerang Kota di Hotel Novotel pada Jumat tanggal 1 Februari 2019, orang nomor 1 di Tangerang ini bahkan menyebutkan bahwa sosok Kombes Hari Kurniawan adalah Kapolres terbaik di Polda Metro Jaya yang pernah bertugas di Kota Tangerang. Tidak hanya itu, apresiasi juga datang dari Dandim 0506 Tangerang, Letkol Infanteri Faisal Izzuddin Karimi. Menurut dia, sosok Kombes Hari Kurniawan ini sangat luar biasa, penuh kreatif dan inovatif, serta memiliki semangat yang tidak surut hingga akhir. Tak ketinggalan ucapan selamat pun mengalir kepadanya datang dari berbagai kalangan. Bahkan komedian Tukul Arwana pun tak ketinggalan memberikan ucapan selamat kepadanya. Jadi pusat perhatian aksi 22 Mei. Aksi 22 Mei mungkin sudah lewat, namun jejaknya masih ada dan aksi heroik Kombes Hari Kurniawan adalah satu di antaranya. Saat itu di tengah aksi massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau GNKR di depan Bawaslu RI pada Rabu 22 Mei malam, Kombes Hari Kurniawan menyadari beberapa tindakan provokatif dan berusaha meredamnya. Langkah orasi di tengah massa inilah yang ia pilih dan kemudian menjadi viral berseliweran di mana-mana.
baik di berbagai pemberitaan maupun di lini masa sosial media. Dalam video singkat yang beredar dengan pengeras suara, ia berkata, "Pak Ustaz, bantu kami Pak Ustaz. Kami bertahan. Tolong para korlap bantu kami. Tolong jangan lakukan ini. Kita sudah sepakat dari kemarin. TNI Polri dan media milik masyarakat. Tolong bantu kami Pak Ustaz. Jangan lakukan itu teman. Kami bertahan Pak Ustaz. Jangan disusupi orang-orang yang tak ingin aksi damai ini. Pak Ustaz bantu kami. Korlap bantu kami." Karena ia berkata seperti mengiba tanpa nada marah dan bentakan sedikit pun, simpati mengalir kepadanya. Bahkan ketenangannya pun mampu meredam kekisruhan yang berlangsung hingga dini hari tersebut. Mungkin sejarah akan mencatat bahwa pernah ada sosok polisi yang mampu menghadapi para demonstran dengan persuasif dengan ketenangan penuh. Dekat dengan wartawan. Menyadari bahwa media memiliki pengaruh dan dipandang sebagai pihak yang mampu diajak bersinergi, bukan rahasia lagi kalau Kombes Hari Kurniawan memang memiliki kedekatan dengan awak media. Dalam usaha membangun itulah berbagai upaya telah dilakukannya, di mana satu diantaranya ditempuh melalui forum silaturahim yang diselenggarakan di Balai Wartawan Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Melalui forum tersebut, Kombes Hari Kurniawan menegaskan bahwa media dan kepolisian adalah dua unsur yang saling membutuhkan. Ia pun menambahkan bahwasanya polisi tanpa media hampa, media tanpa polisi tak ada berita. Ia mengandaikan bahwa silaturahim dan komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih kuat melalui media. Dan sebagai tambahan, faktanya Kombes Hari Kurniawan dianggap mengerti dan memahami tugas-tugas jurnalistik di mata para wartawan, khususnya wartawan yang tergabung di Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya atau Pokja WHTR. Satu diantaranya datang dari pengakuan Imam Fauzi selaku Ketua Pokja WHTR. Menghormati kaum perempuan. Tahukah kalian saat kasus emak-emak dari pendukung salah satu paslon ajukan gugatan sengketa ke MK beberapa waktu yang lalu, Kombes Hari Kurniawan terlibat di dalamnya. Ya, saat itu melalui kunjungan media ke gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat 24 Mei 2019, melalui rilis IDN Times diketahui bahwa Kombes Hari Kurniawan terlihat sangat mengayomi ibu-ibu tadi. Sembari mengatakan bahwa mama tersebut bukanlah massa aksi, ia terlihat mengantar hingga ke samping gedung MK hingga akhirnya menginstruksikan anggotanya untuk benar-benar mengantar. Nah, dari peristiwa itulah diketahui bahwa mama tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Kombes Hari Kurniawan benar-benar hangat, entah diliput maupun tidak diliput media. Buktinya, saat ingin pamit, salah seorang mama mengucapkan terima kasih dan memastikan bahwa Kombes Hari mengenalnya. Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran polisi dalam aksi 22 Mei. Siapapun tahu bahwa aksi 22 Mei yang berlangsung belum lama ini berjalan ricuh. Bahkan bentrokan aparat dengan massa aksi tak terelakkan dan berujung pada kekisruhan. Situasi mencekam terjadi terlebih menjelang malam hingga dini hari. Dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian maupun Brimob pun beberapa kali mondar-mandir di sosial media yang direkam melalui kamera amatir. Pertanyaannya, benarkah aparat melakukan pelanggaran? Jika benar kepolisian terlibat dalam aksi kekerasan, bagaimana tanggapan Kombes Hari Kurniawan sebagai yang mewakili sekaligus pimpinan kepolisian? Nah, saat ditanya, Kombes Hari tidak membantah, namun juga tidak membenarkan. Yang pasti ada pengawasan internal serta penindakan jika benar ada kesalahan prosedur. Melalui rilis IDN Times, ia hanya mengimbau agar semua pihak tenang demi tetap terjaganya keutuhan NKRI. Pertanggungjawaban tentu adalah terlebih jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada kekerasan tersebut. Kami di kepolisian ada hukuman disiplin, penindakan kode etik, sampai dengan ada pasal pidana. Begitu kata Kombes Hari Kurniawan.